warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya sudah kedatangan lagi produk dari RTD Rayton, yaitu sebuah bohlam LED dengan tipe C06 3 warna. Pada video sebelumnya saya sudah review bohlam LED dari RTD Rayton juga dengan tipe C05. Yang ini C05. Kalau kalian belum tonton bagaimana hasil dari sinar LED RTD C05 ini, silahkan lihat di video saya sebelumnya. Kalau untuk C05 ini dia ada dua pilihan warna, yaitu warna putih dan kuning. Tapi cuma satu warna saja yang bisa kita pilih. Ini yang warna kuning atau 3000 Kelvin saja ya, dengan soket H11. Dan dalam video kali ini saya akan review lagi produk dari RTD Rayton dengan tipe C06, model atau soketnya H11 di sini ya. Untuk powernya di 30 watt, lebih tinggi yang C05 kemarin di 45 watt, atau yang saya hitung realnya di 43 watt startnya ya. Voltase DC 9 sampai 36 volt. Warnanya itu putih dan kuning, 6500 Kelvin dan 3000 Kelvin, 3 warna. Putih, kuning dan putih kekuningan atau warm white. Untuk lumetnya di 3000 lumens, nanti kita coba ukur juga luxnya berapa. Harganya 828.000 pada saat pengambilan video ini dan bergaransi selama 1 tahun. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Kita coba lihat apa yang ditawarkan RTD Rayton dengan bohlam LED yang tipenya C06 ini ya. Untuk harganya sendiri tergolong cukup tinggi atau nggak bisa dibilang murah, di 800 ribuan. Tapi untuk keunggulannya dia memiliki 3 warna sekaligus ya. Jadi bisa putih, kuning, dan putih kuning. Ini untuk kartu garansinya selama 1 tahun. Untuk harga tersebut sudah dapat sepasang atau satu set bohlam LED RTD Rayton C06 nya. Untuk C06 ini dia drivernya eksternal, beda sama yang C05 kemarin yang drivernya itu masih internal. Kalau ini sudah eksternal. Soketnya H11, tapi untuk tipe soketnya kita bisa pilih dengan tipe soket HB3, HB4 dan HIR2 juga ada. Untuk H11 ini bisa digunakan di soket H16, H8 ataupun yang H9 ya. Di sini untuk desain dari bohlam LED ini cukup menarik. Di bagian lempengan LED-nya di sini ada desain ya, ada gambarannya gitu. Emitter LED-nya CSP 3570. Kalau dilihat di sini ada putih dan warna kuningnya. Build quality-nya terlihat bagus di harga 800 ribuan. Pembungkus kabelnya di sini standar atau yang biasa ya. Untuk tipe soket H11 atau yang soket lainnya single beam, ini plus minusnya nggak bisa dibolak-balik, harus sesuai. Tapi kalau kebalik dia nggak nyala aja ya, nggak bikin rusak sih. Yang untuk soket H4 saya nggak ada cek untuk yang tipe C06 ini. Adanya tipe soket yang single beam. Sekarang kita coba ukur dulu untuk power pada LED RTD C06 ini yang katanya di 30 watt satu phase-nya. Kalau 2 phase berarti 60 watt. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan 13,2 volt. Tegangan rata-rata pada saat mesin menyala, dan untuk LED ini sendiri dia bisa bekerja di tegangan 9 sampai 32 volt. Di mobil truk yang 24 volt ini bisa digunakan ya. Ini saya pasangin soket dulu biar mudah untuk nyalainnya. Oke, dia nggak nyala karena positif negatifnya di sini saya pasang kebalik. Kalau positif negatifnya kebalik, dia cuma nggak nyala saja, tinggal kita sesuaikan positif negatifnya. Kita lihat dulu start awalnya di berapa watt, dan ini saya masukin dulu ke rumahan fog lamp biar pancaran sinarnya tuh nggak silau ke kamera. Ini fog lamp mobil dengan soket H16 atau H11, H8 juga sama. Ini bisa kita gunakan ya. Untuk posisi LED-nya dia harus menghadap kiri kanan ya. Seperti ini. Kita lihat powernya berapa watt di sini. Karena dia ada 3 warna, saya akan coba hitung di satu-satu warnanya. Untuk mengganti warnanya kita hanya mematikan dan menyalakannya secara cepat, sama seperti bohlam LED yang memiliki 3 warna lainnya. Oke, di sini startnya di 30 watt untuk warna putihnya. Saya matiin dan nyalakan secara cepat. Warna kuningnya di 30 watt juga. Warna putih kuning atau warm white-nya itu di 28 watt. Biasa sih pada sebuah LED yang kalau 2 warna sekaligus, maka untuk powernya akan sedikit lebih rendah. Kalau satu warna saja, warna putih di 30 watt startnya, kuning di 30 watt startnya, kemudian putih kuning di 28 watt tadi ya. Sekarang sudah 27,9 watt, masih bisa dibilang di 28 watt.
Untuk kipasnya di sini cukup smooth ya suaranya, nggak berisik. Pancaran sinarnya ini yang warna putih. Kalau dilihat dari cut off atau bentuk cahayanya, saya lebih suka yang C05 kemarin sih. Kalau warna kuningnya kita coba lihat ya. Nah, warna kuningnya agak sedikit baik ya untuk cut off-nya. Kalau warna putih kuning atau warm white-nya, kalau warna putih kuning dia nggak campur semua ya. Kuningnya itu di bagian atas dan putihnya itu di bagian bawah. Jadi dia bukan campuran kuning putih sih, hanya posisinya saja yang beda. Oke, sekarang saya coba nyalakan dulu beberapa menit, kita lihat untuk powernya stabil di berapa. Saya coba nyalain satu warnanya saja karena kalau satu warna powernya itu lebih tinggi. Oke, di sini warna putih saya coba di 29, sekian watt. Saya nyalakan dulu beberapa menit, tinggal 15 menit lebih, kita lihat powernya stabil di berapa. Oke, jadi ini sudah 15 menit saya nyalakan dan powernya stabil di 28,8 watt. Masih bisa dibilang di angka 29 watt ya, karena di atas 28 watt. Jadi untuk power pada LED ini cukup stabil ya untuk powernya. Untuk hasil sinarnya juga terlihat terang. Ini sinar putihnya, sekarang saya coba nyalain yang sinar kuningnya. Untuk sinar kuningnya sama seperti yang sinar putih tadi ya untuk powernya. Warm white-nya 27 watt. Hanya turun di 1-2 watt saja sih. Tergolong cukup stabil untuk powernya. Sekarang saya coba dulu untuk ukur temperatur panas di bagian bokongan LED-nya. Untuk temperatur paling panasnya di sini di angka 62 derajat Celcius. Kalau untuk di rumahan fog lamp-nya di bagian bodinya ini di angka 52 derajat Celcius. Untuk di kaca mikanya di 41 derajat Celcius. Jadi dia tergolong dingin daripada lampu standar halogen, dan walaupun daya wattnya lebih tinggi dari lampu standarnya yang di fog lamp ini menggunakan 19 watt, tapi untuk panasnya ini jauh lebih dingin dari halogen standarnya. Jadi nggak buat rumahan fog lamp ini meleleh. Bahkan untuk penggunaan LED seperti ini pun ini bisa membuat rumahan fog lamp-nya ini jadi lebih awet daripada penggunaan lampu halogen standar. Untuk sinar putihnya juga terlihat terang. Untuk sinar kuningnya juga demikian. Untuk cut off-nya atau potongannya ini lebih baik yang warna kuningnya daripada putih tadi. Kalau untuk temperatur panas di body drivernya maksimal di 71 derajat Celcius. Oke, jadi untuk maksimal panas di body drivernya di 71 derajat Celcius. Oke, selanjutnya saya akan coba ukur lux pada bohlam LED RTD C06 ini, dan nantinya saya akan coba langsung test drive di jalan pada malam hari untuk LED RTD C06 ini. Bagaimana hasilnya? Simak terus video ini. Oke, jadi LED RTD C06-nya sudah saya pasang di mobil Daihatsu Grand Xenia untuk di salah satu sisinya, dan di sini saya pasang di bagian fog lamp mobil ini dengan soket H16. Tapi untuk LED ini walaupun dia H11, kita bisa pasang di soket H11, H16, H8 maupun H9. Kita juga bisa pasang di headlamp asalkan soketnya sesuai di sini. Untuk terangnya dari halogen standar, dan sebelahnya ini masih halogen standar, belum saya ganti ke LED-nya karena saya akan coba bandingkan untuk cahayanya bagaimana. Karena LED ini ada 3 warna, kita bisa mengganti warnanya dengan mematikannya dan menyalakannya secara cepat. Untuk perbandingan cahayanya dari halogen standar, ini yang halogen, ini yang LED warna putih. Kalau saya matiin dan nyalakan lagi, untuk LED-nya berubah ke warna kuning. Saya matiin dan nyalakan lagi, berubah ke warna putih kuning. Tapi putih kuningnya di sini dia putihnya di bagian bawah, kuningnya di bagian atas ya. Untuk LED ini. Dan saya coba ukur luxnya dulu. Untuk yang di halogennya nanti baru ke LED-nya di 3 warna ya saya ukur luxnya.
Jadi untuk yang LED RTD C06 nya sudah saya matikan. Saya akan coba ukur luxnya di halogen standar. Untuk halogen ini 19 watt standar di mobil ini di fog lampnya. Saya ukur luxnya. Oke, untuk yang di halogennya dapatnya 339 lux. Sekarang kita coba yang LED C06 nya di 3 warnanya, putih, kuning, dan putih kuning. Nah, sekarang posisinya sudah nyala LED RTD C06 nya dan halogennya sudah saya matikan. Saya ukur dulu lux untuk yang warna putih atau 6000 Kelvin nya. Jadi di halogen dapat 339 lux. Untuk sorotan sinar putih pada LED ini, di sini saya dapatnya 1117 lux untuk sorotan sinar putihnya. Sekarang kita coba sinar kuning atau 3000 Kelvin ya. Untuk mengganti warnanya, saya hanya mematikannya dan menyalakannya secara cepat. Ini cuma satu sisi saja, dan untuk jarak pengukuran saya lakukan itu di 3 meter dari permukaan fog lamp ini ke dinding di sana. 3 meter saya ukur ya. Tadi yang warna putih atau sorot putihnya di 1117 lux. Jadi di sorotan sinar kuning atau 3000 Kelvinnya saya dapat di 876 lux. Ini sekitaran hampir 3 kali lipat terangnya dari halogen standar yang wattnya memang sedikit lebih rendah dari ini. Untuk terangnya 2 kali lipat ya. Tapi kalau dibanding dengan LED RTD juga sama-sama satu brand, yang C05 kemarin itu jauh lebih tinggi ya untuk sorotan sinar kuning atau 3000 Kelvinnya. Karena wattnya juga lebih tinggi di 40 watt, kalau ini kan di 30 watt. Nah, untuk sorotan sinar kuningnya saya dapat 876 lux. Sekarang kita coba sorotan sinar putih kuningnya atau warm white-nya. Sinar putih tadi di 1100-an lux, sinar kuningnya di 800-an lux. Sekarang sinar warm white-nya atau sinar kuning putihnya. Untuk sinar kuning putihnya atau warm white-nya itu dapat di 980 lux. Sedikit lebih tinggi dari sinar kuningnya tadi dan sedikit lebih rendah dari warna putihnya. Sayangnya warnanya itu nggak campur ya. Tapi untuk LED ya memang seperti ini ya, atau sebuah bohlam LED yang dipasang di sebuah fog lamp maupun di headlamp. Oke, jadi di sini untuk LED-nya sudah saya pasang di kedua sisi fog lamp mobil ini, dan ini adalah sorotan sinar putihnya. Jadi kalau penampakannya, kalau untuk sinar putihnya seperti ini ya. Ini enggak silau sama sekali ya, karena saya sudah setting untuk sorotannya itu semakin jauh dia semakin rendah. Jadi untuk pengendara lain itu nggak merasa silau. Bisa diperhatikan di sini, dia semakin jauh semakin rendah atau semakin ke bawah. Untuk cut off-nya di sini baik ya, kalian bisa perhatikan cut off-nya dan nggak ada bias ke atas. Saya coba sinar kuningnya. Ini sinar kuningnya. Kalau sinar kuningnya agak di bagian atas ya, tapi itu tergantung posisi dalam memasangnya. Karena kalau untuk soket H11 ini kan kita bisa pasang atas bawah ya untuk posisi LED-nya. Ini akan sangat bagus dalam menembus kondisi cuaca hujan atau jalanan basah ya. Kalau sinar kuning putihnya, oke, tapi kalau dilihat tampak depan ini dominan ke putih sih. Dan untuk pemasangan LED ini sendiri saya pasangnya PNP karena soketnya sesuai tanpa tambahan relay atau mengubah soketnya, asalkan soketnya sesuai. Oke, sekarang kita coba test drive di jalan. Bagaimana hasilnya? Simak terus video ini. Oke, jadi ini adalah hasil dari LED RTD C06 nya yang sinar putihnya. Ini sinar kuningnya, ini sinar kuning putihnya. Kalau di posisi sinar putihnya dia agak ke bawah, sinar putihnya dia agak ke atas ya. Bisa dilihat dari sinar warm white-nya atau putih kuningnya, posisi cahayanya itu putih di bawah, kuning di atas. Untuk hasil sorotannya ini lumayan terang ya.
tergolong terang. Di sini kondisinya habis diguyur hujan ya. Jadi pada saat nanti saya test drive di jalan, kondisi jalan aspal itu dalam keadaan basah. Dan saya akan menggunakan fog lamp ini saja yang terpasang LED RTD C06-nya tanpa menyalakan headlamp atau tambahan lampu lainnya. Kita coba lihat penggunaan di fog lamp mobil ini yang menggunakan LED RTD C06-nya, dan saya akan ambil gambar dari dalam kabin mobil dengan kondisi kaca Philips 40%. saya gunakan untuk LED RTD C06 ini di jalan, ini keren ya. Hanya dengan mematikannya dan menyalakan secara cepat, saya bisa mengubah warnanya atau warna temperatur cahayanya. Misalnya kalau kondisi jalanan kering, putih ini sangat cocok sih. Dan kalau jalanan basah, kuning ini benar-benar cocok sekali. Tapi kalau dibanding dengan C05, sedikit lebih padat sih yang C05.
Tapi untuk LED ini dia ada 3 warna ya, jadi kelebihannya ini lebih unggul sih menurut saya, karena bisa di segala kondisi cuaca. Luar biasa sih untuk LED ini, terangnya tuh benar-benar mantap, dan menurut saya ini sih worth it ya. Dengan LED-LED yang harganya itu di bawah, ini lebih worth it sih. Nggak terlalu mahal juga, nggak terlalu murah-murah sekali. Harganya sih sudah sesuai ya menurut saya. Dengan penggunaan fog lampnya saja tadi di jalan saya bisa melihat jalanan dengan jelas tanpa menyalakan lampu lainnya. Dan nggak ada sih pengendara lain yang silau akan lampu yang saya gunakan ini. Asalkan settingannya itu di setting semakin jauh dia semakin rendah, yang bisa kalian perhatikan dia nggak tinggi ya untuk sorotan cahayanya. Pas menyorot ke bagian jalan. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian LED RTD C06 ini, silahkan lihat di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Garansinya selama 1 tahun. Untuk warna sinar putih kuningnya, saya kira tadi nggak terlalu bermanfaat sekali, tapi setelah saya gunakan tadi ini bermanfaat ya. Kalau untuk sinar putihnya saja kan di bagian bawah ya, agak ke bawah sih, sorotannya agak pendek. Kalau sinar kuningnya sorotannya jauh. Mantap sih kalau sinar putih kuningnya dinyalain. Sinar putihnya terang tapi sorotannya agak pendek. Kalau ingin yang sorotan putihnya agak jauh, posisi LED-nya itu dibalik 180 derajat. Biar putihnya itu di bagian atas, kuningnya di bagian bawah. Mantap. Ini kondisi jalanan habis diguyur hujan. Tadi aspal basah, memang nggak seluruhnya basah ya. Tapi dengan kondisi jalanan basah seperti itu saja, saya hanya menggunakan fog lamp yang terpasang LED RTD C06 ini dengan sangat baik saya melihat di jalan. Luar biasa sih. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review dan test drive LED RTD C06 3 warna ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.